lost in the way you move, the way you feel. Possibilities, I look like all you need. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seri Artati dan saya Aprilia Nurjana Sandika Putri. Kami dari Winsi Samarinda. Dalam tugas kali ini kami akan ditemani oleh Koordinator Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Stay tune terus ya. Baik, pertanyaan pertama, bagaimana proses masuknya Islam di Indonesia? Jadi sejarah masuknya Islam pertama di Indonesia itu adalah melewati pedagang-pedagang Gujarat dari India, terus sebagian juga dari Arab dan Persia. Dimanapun mereka berada, mereka langsung berdakwah secara terang-terangan di sana untuk memperkenalkan agama Islam itu sendiri. Dan juga kalau misalnya di Jawa itu dibantu oleh para wali songo. Nah, kira-kira begitu intinya adalah mereka awal memasukkannya itu Islam, memperkenalkan Islam di Indonesia. Namanya itu masih Nusantara pada zaman dahulu. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa landasan berdirinya Muhammadiyah? Landasan berdirinya Muhammadiyah itu adalah terdapat di dalam surah Al-Imran ayat 104, di mana pada zaman dahulu itu Kiai Haji Ahmad Dahlan melihat kondisi situasi manusia itu masih menyembah yang namanya TBC, yaitu tahayul, bid'ah, dan khurafat. Makanya di dalam ayat itu memang sangat menganut makna yang sangat luar biasa, sehingga di situ ditetapkan sebagai salah satu landasan berdirinya ini Muhammadiyah di dalam surah Al-Imran 104 itu. Oke. Selanjutnya, kapan dan tanggal berapa Muhammadiyah didirikan di Indonesia? Kalau untuk didirikan di Indonesia itu adalah pada tanggal 18 November 1912 Masehi ya, tepatnya di Yogyakarta. Lanjut, apa saja ciri-ciri gerakan Muhammadiyah? Oke, jadi kalau untuk ciri-ciri gerakan Muhammadiyah itu sebenarnya banyak sekali ya. Tapi yang terpenting adalah yang pertama adalah gerakan Islam, terus yang kedua adalah gerakan tajdid ya, amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang di sini yang paling penting adalah ciri Muhammadiyah adalah gerakan tajdid atau dikenal dengan gerakan pembaharuan. Jadi mereka itu melihat yang kondisi perkembangan zaman, akan menyesuaikan dengan pola pikirnya mereka. Makanya sangat terstruktur ya, dari pimpinan pusatnya terus masuk ke wilayahnya, Kaltim, kemudian daerahnya, bahkan sampai ke bawah sendiri. Makanya yang paling terpenting adalah gerakan tajdid atau gerakan perubahan. Itulah ciri-ciri dari Muhammadiyah sendiri. Tujuan didirikan Muhammadiyah apa saja? Untuk tujuan didirikan Muhammadiyah itu sebenarnya ingin mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, ini kan berarti bagaimana sih cara mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah. Nah, itu makanya tadi Ahmad Dahlan itu harus memang benar-benar memurnikan dengan mendirikan Muhammadiyah itu, karena masih banyak pada zaman dahulu kali itu masih banyak masyarakat yang memang percaya kepada hal-hal yang mistis, sehingga pilihlah Muhammadiyah dan tujuannya adalah ingin menghapus semua dan memurnikan ajaran agama Islam yang ada di Indonesia, khususnya di Muhammadiyah sendiri. Lanjut, bagaimana saja sifat dan hakikat Muhammadiyah dan siapa tokoh Muhammadiyah yang Anda ketahui? Sifat apa tadi pertanyaan ulang? Bagaimana sifat dan hakikat Muhammadiyah dan siapa saja tokoh Muhammadiyah yang Anda ketahui? Oke. Hakikat Muhammadiyah itu memang bersifat murni,
Bersifat murni artinya jernih ya, sesuai dengan tujuannya. Nah, kalau untuk sifatnya sebenarnya banyak ya. Kalau untuk sifat-sifat dari Muhammadiyah itu gini, sebenarnya ada sedikit memang perlu kita ketahui, banyak sekali sifat dari Muhammadiyah. Yang pertama adalah beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Terus yang kedua itu adalah memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Nah, terus selanjutnya adalah lapang dada, luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Sebenarnya sih masih banyak, cuman itu yang ada untuk sifat dari Muhammadiyah. Dan tokoh-tokohnya ya, tokoh-tokohnya sebenarnya yang terkenal adalah pendiri Muhammadiyah sendiri, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Terus istrinya itulah Haji Nyai Walidah, tadi kan Nyai Walidah. Terus sebenarnya masih banyak, termasuk Soekarno, itu juga salah satu pendiri. Kemudian istrinya Soekarno itu juga merupakan salah satu pendiri dari Muhammadiyah sendiri. Bagaimana pemahaman Kak Hardi tentang Muhammadiyah? Oke, pemahaman saya tentang Muhammadiyah sebenarnya gini ya, saya berbicara awalnya memang saya masuk di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ingin melihat gimana sih pergerakan dari Muhammadiyah sendiri, karena memang ternyata saya lihat duluan Muhammadiyah berdiri daripada NU, yaitu pasti duluan Muhammadiyah daripada NU. Dan saya lihat ternyata Muhammadiyah saya lihat sangat memang saya nggak bisa membedakan ya antara Muhammadiyah dan NU. Tapi kalau saya lihat sendiri di Muhammadiyah sangat terstruktur ya, artinya dari pimpinan pusatnya, wilayah dan daerah sampai di bawahnya itu sangat terstruktur dan tertata. Artinya tertata, dan pergerakannya pun mereka lebih ke pertama pendidikan, terus pergerakan kemudian adalah sosial, terus dakwah. Nah, makanya mereka di sini kita lihat dari segi sekolahnya, bahkan sekolah tingginya perguruannya itu sekolah itu sangat luar biasa. Mereka membangun, terus mereka mendirikan panti-panti asuhan juga, terus rumah sakit. Nah itu makanya kalau untuk berkaitan sama apa tadi pertanyaannya itu Pemahaman. Nah, Muhammadiyah secara lihat sangat luar biasa, karena memang sesuai dengan tujuannya itu sendiri, ingin memurnikan. Karena masih banyak kita lihat di pelosok-pelosok sana yang memang masih banyak perlu yang kita dakwahi terkait hal-hal mistis, sehingga supaya agar cita-cita Muhammadiyah ini terwujud. Seperti apa sih bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan di IMM sendiri ini? Oke, jadi kalau untuk di IMM sendiri biasanya kalau untuk sosial gerakan secara sosial masyarakat ya, jadi biasanya kami akan ada namanya Bina Desa. Nah, itu Bina Desa. Di sisi lain, bagaimana cara kita bisa memanusiakan manusia? Berarti ya kita membantu atau cepat darurat bencana dimanapun orang membutuhkan, mau nggak mau harus ini turun. Karena di dalam ini ada 3 yang perlu kita terapkan. Yang pertama adalah intelektualitas, yang kedua adalah religiositas, dan yang ketiga adalah humanitas. Nah, humanitas itu yang perlu kita ini, karena kita harus benar-benar turun, terjun ke lapangan dan melihat kondisi situasi sosial masyarakat. Dan itu harus memang harus bisa membantu atau mengurangi proses dan masalahan yang ada di sosial masyarakat sendiri. Jadi itulah makanya kita adakan namanya pemberdayaan masyarakat. Bagaimana wujud ketaatan Muhammadiyah tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia? Jadi kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah benar. Jadi wujud ketaatan adalah berupa anggaran dasar rumah tangga, ada RT-nya sendiri. Makanya jelas di situ ada RT merupakan wujud ketaatan mereka, bahwasanya mereka diakui secara hukum. Pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian agama Islam berdasarkan paham agama Perserikatan Muhammadiyah. Jadi kalau berbicara masalah jelaskan pengertian agama Islam berdasarkan paham agama Perserikatan Muhammadiyah, sebenarnya hampir sama dengan pengertian agama Islam secara umum. Itu seperti agama Allah yang turun kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir, dengan membawa syariat agama Islam yang sempurna untuk seluruh umat muslim atau umat manusia. Nah, itu kan sama. Yang jelas adalah agama rahmatan lil alamin.
Baik, terima kasih kepada Kak Hardi yang sudah meluangkan waktu dan bersamai kami dalam proses interview kali ini. Cukup sekian kami ucapkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.